Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir kehidupan di dunia ini? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Apabila aku yang datang, tanda ini akan menyertai. Satu, seperti kilat yang memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia akan melihat. Bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, malaikat akan meniup trompet sangkakala. Itu tanda kalau aku yang datang. Ada nggak Yesus mengatakan? Sabar. Ada nggak Yesus mengatakan ketika ditanya, tanda kedatanganku adalah berupa cahaya dari langit, akan mengelilingi seseorang, dan aku akan bersuara dari langit. Ada nggak tanda itu? Ada nggak Yesus katakan tanda-tanda seperti itu? Nggak ada. Terus kenapa saudara mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Dasarnya apa? Sebentar, saya bisa ambil ayat yang kau pakai. Saya bisa bantah kau. Kau pakai di Matius 24 ayat 23 kan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Kata pada waktu itu berangkat kepada apa? Kepada antikristus. Saya bawa kau kepada kitab Daniel, makanya kau tidak paham loh. Di situ Yesus berbicara, dengan siapa? Yesus sementara menjelaskan kepada para muridnya, kepada semua orang. Siapa yang datang kepada muridnya? Siapa yang datang kepada muridnya? Pada waktu itu, kata-kata pada waktu itu, pada zaman apa? Harus kau tahu dulu pada waktu itu. Nah, dan harus juga kamu tahu bahwa yang kamu tahu bahwa Yesus berbicara dengan mengatakan, apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu di situ siapa? Semua orang. Nenekmu kiper, kau turun. Kau turun, kau colok pantatmu, kau jilat jarimu. Turun, biadab, penipu, pembohong. Saya tidak suka dengan pendusta. Oke, saya suka orang Kristen yang bahlul tapi mau belajar. Kalau pendusta modal congor, otak nggak berfungsi, cuman suaranya yang nyaring, tapi otak nggak berfungsi. Turun, kau ke gereja sana, kau mati masuk neraka saja, nggak usah di sini. Mau diajarin pintar malah mengajak bodoh, bahlul, dongok. Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Muridnya bertanya, taruhlah misalnya nama muridnya itu adalah Sulaika. Wahai guru, ya Sulaika, aku ingin tahu apa Sulaika? Apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Yesus berkata, ya Sulaika, ketika aku yang datang, maka nampak tanda anak manusia di langit. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang, trompet sangkakala akan berbunyi. Itu tanda kedatanganku. Sebelum aku yang datang, antara saat ini Sulaika dengan saat aku datang, di antaranya akan datang seorang penyesat mengaku bertemu Kristus di padang gurun kepadamu. Lalu apa yang harus aku lakukan, wahai guruku? Sulaika, jangan kamu percaya. Kalau ini kalian masih belum ngerti aja, kalian turun semua. Turun, kamu ke gereja sana, mati kalian masuk neraka. Ngapain kalian ikut debat kalau otak kalian tidak bawa? Hah? Giliran masuk ke gereja bawa sepatu, bawa sendal, tapi nggak bawa otak. Naik ke sini di Komal Islam ini, kalian wajib hukumnya bawa otak. Bawa otakmu. Harta yang paling berharga pada dirimu itu otakmu, jangan kau pensiunkan. Sulaika minta bertanya. Sulaika kemudian ditanya, wahai Sulaika, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Kalau aku datang, itulah tanda akhir zaman. Bentar, ini aku mau komentari sebentar ya. Ada kapan sih peristiwa Paulus bertemu Yesus? Itu nggak ada setahu. Lah, yang jadi di Kisah Para Rasul 9 kan nggak ada bertemu di situ. Yang kisahnya di situ kan cahaya memancar dari langit gitu. Kamu baca 1 Korintus 15:8, Yesus menampakkan diri kepadaku. Iya kan dalam rupa cahaya, bukan bertemu. Ada nggak Yesus memberikan isyarat bahwa harus begini, harus begini? Kan nggak ada. Justru kalau Anda mengatakan bahwa di situ nggak ada jasad Yesus,
Berarti itu sudah menjawab, itu bukan Yesus. Karena kalau dia datang, kata malaikat di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 1, ketika Yesus datang, maka dia akan datang sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Itu Ya, kata malaikat. masalahnya bang, yang peristiwa Paulus itu nggak datang, itu kan cuman. Berarti itu bukan Yesus. Kok susah kali orang ini. Ya makanya saya bilang Yesus itu nggak pernah datang sama Paulus. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Nggak, gimana ya cara jelasinnya? Intinya Ya, gini justru bang, Anda yang tak tahu. Kan Anda tidak bawa otak ke sini. yang berbicara Siapa? kepada Paulus itu memang Yesus, tapi dia bukan datang. Ya, salam. Kan nggak ada keterangan. Kata Yesus Yesusnya datang. jangan kau percaya. Kalau ada yang mengaku Kristus, jangan kau Bang, percaya. ketika narasi abang mengatakan kalau Yesus bertemu Paulus artinya Yesus datang, ya itu salah. Lalu yang datang kepada Paulus ini siapa rupanya? Nggak ada yang datang bang, cuman suaranya Lalu yang doang. berbicara akulah Yesus itu siapa? Nah cuman suaranya doang bang, nggak Ya datang. itu artinya dia bertemu dengan Yesus, koplak. Nggak ada loh bang bertemu dengan Yesus, cuman suaranya doang. Bang Ibaratnya Juma. gini bang, Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. ibaratnya gini bang. Misalkan Maksudnya Justru asistensi karena seutuhnya. itulah kemudian Anda menjawab dengan akurat itu bukan Yesus, hanya suara doang. Bukan Yesus, hanya suara doang yang mengaku Yesus. Berarti itu bukan Yesus. Kurang apa lagi? ibaratnya gini bang. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Kalau ada Karim. misalnya seorang nabi mendapat wahyu, itu kan biasanya suaranya doang yang apa? Loh, apa sih orang ini? Ya, Anda mirip-mirip baca 1 Korintus. Coba, Anda baca 1 Korintus 15:8. Coba Anda baca. Device aku bang, coba bacakan aja bang. Saya bacakan. Dan yang paling akhir dari semuanya, Yesus menampakkan diri juga kepadaku. Iya tapi kan waktu di satu apa namanya? Kisah Para Rasul itu nggak ada keterangannya menampakkan diri, cuman cahaya doang. Oke, sekarang gini. Paulus itu menulis 13 kitab. Apakah pada saat dia mendengarkan suara pada saat itu juga Bang Juma, 13 kitab itu Bang sudah Juma. selesai? Sabar, sabar. Bang Juma, itu bukan kitab bang, surat. Ya, sudah bukan kitab itu. Ya surat. Iya, kitab itu artinya apa? Surat. Ya kitab surat sama aja situ, nggak usah dikomen-komen dulu. Jadi saudara, coba pakai otak aja dulu. Pakai otak kita berpikir. Ya. Ketika Paulus menuliskan 13 bukunya, kapan dituliskan itu? Pada saat ketika dia ke Damsyik? Hah? Enggak, dia disertai oleh makhluk itu. Makanya dia mengatakan ketika ia menampakkan diri juga kepadaku. Dia mengatakan aku tidak menerima Injil dari manusia. Aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Artinya kalau Yesus memberikan pernyataan kepada Paulus, bertemu enggak mereka? Bertemu enggak? Ya nggak harus bang. Lah, ya Allah. Contohnya ya. kan kalau di dikte itu bang, bisa aja kayak suaranya doang gitu. Lah itu artinya dia berjumpa dalam bentuk suara. Makanya Ya terserah bang Yesus. sih. Lu mau Jadi buat terserah definisinya saya. kayak mana, membuat definisi berjumpa itu kayak mana. Kalau aku sih itu nggak berjumpa gitu, semacam telepati. Kalau 1 Korintus 15:8 itu menampakkan diri itu enggak jumpa. Ya kan nggak tahu kita menampakkan diri seperti apa. Soalnya memang nggak Di nggak situ detail. tertulis menampakkan diri. Optomai, memperlihatkan diri. Kurang apa lagi sih? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Nah, sorry bang, soalnya kurang Bang, baca. tapi yang di surat Damsyik Paulus. itu bang, Yesus tidak menampakkan eksistensi seutuhnya, itu maksudnya. Berarti itu bukan Yesus. Kan ditanya saudara, sederhana aja pun. Kristen tidak ada pada saat itu, Islam tak ada, Anda dan saya nggak ada. Biarkan kemudian pola pengajaran Yesus itu mengalir seperti air. Kita datang mengkaji apa yang terjadi. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Matius 24, datang murid kepadanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda akhir zaman?" Tanda kedatanganku sudah diuraikan bukan? Andai saja tidak ada petua Yesus di dalam nomor 23 sampai 26, ya bisa jadi itu adalah Yesus
yang datang dalam rupa penglihatan dan seterusnya bla 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 bla. Tapi kan Yesus berpesan, jadi apabila ada orang mengatakan aku melihat Mesias di sini, melihat Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, malah disuruh camkan. Aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Yesus mengatakan ada Mesias di padang gurun. Ketika dia menuju ke Damsyik, ada Mesias di situ, datang kepadanya dalam bentuk cahaya, dalam bentuk suara. Kata Yesus, jangan kau percaya. Coba, kenapa kemudian Yesus mewanti-wanti, camkanlah, camkanlah. Kenapa? Karena bahayanya adalah ketika kau percaya kepada Mesias itu, maka Mesias itu akan mengajarkan engkau menuhankan dirinya. Sekarang sederhananya, 30 detik kepada saudara-saudara saya Kristen di sini. Sederhananya adalah, ketika Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya, mentuhankan dirinya? Tak ada. Ketika kemudian Kristus datang kepada Paulus, adakah kemudian ia membisikkan Paulus dan pengikut-pengikutnya untuk menuhankan dirinya? Ada. Maka antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel, yang tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, dan Kristus yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan manusia pengikut Paulus menyembah dirinya, itu sudah bukti bahwa kenapa Yesus berpesan agar jangan percaya kepada penyesat. Kenapa? Karena apabila percaya kepada penyesat, maka orang-orang yang percaya akan menyembah kepadanya dan meninggalkan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Yang boleh saya tanggapi sebentar, Bang? Silakan. Oke, ketika Yesus masih di Israel ya. Mohon maaf nanti kena fail pula. Ketika Yesus masih ada lah gitu, masih ada. Memang nggak pernah Yesus mengajarkan supaya menyembah dirinya. Cuman kan ada aja orang yang menyembah dia. Dan Yesus nggak larang gitu. Ya, siapa yang menyembah aja dia? Siapa yang menyembah? Orang cuman sujud menghormat kok. Orang Majus, murid-muridnya, Simon, mereka bukan bersujud dalam arti kata mempertuhankan. Mereka proskuneo artinya menundukkan kepala, sujud di lantai, menghormat kepada yang ada di depannya. Sama ketika saya juga begitu melakukan itu kepada kedua orang tua saya. Bukan berarti saya menyembah dia. Saya takjub terhadap Jadi, perjuangan definisi menyembah menurut abang itu gimana sebenarnya? Ya, yang kalian lakukan sekarang ini, itu yang keliru. Kalian menganggap Kristus itu adalah pencipta yang turun ke bumi menjadi manusia. Itu kekeliruannya itu di situ. Bukan pencipta Kristus itu, Bang. Lalu? Nggak ada di keterangan kitab manapun nggak ada Kristus itu pencipta. Jadi bagaimana dengan Yohanes 1 nomor 3 yang kalian salah pahami? Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia di situ siapa? Nah, oleh di situ, Bang. Bukan segala sesuatu diciptakan karena apa? Segala sesuatu diciptakan itu kan kata oleh. Artinya memang jadi kan bukan dia, Yesus. Berarti bukan firman. Artinya kan dia firman. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Bukan berarti bukan Yesus. Apa, Bang? Berarti bukan Yesus yang menciptakan. Ya bisa dibilang sebenarnya. Karena Yesus itu kan memang firman. Anda melilit lidah. Anda dihantam dari kiri, Anda lari kanan. Saya datang dari kanan, Anda lari ke kiri. Kenapa? Ya itulah orang ciri-ciri orang yang disesatkan kayak gitu. Baru kali ini saya mendengarkan Yesus bukan pencipta. Maksud saya gini, Bang. Pada dasarnya kan pencipta itu kan Sang Bapa. Nah, terus? Nah, nggak bisa kita katakan kalau Yesus itu Sang Firman itu adalah pencipta karena memang sumbernya itu kan tetap dari Bapa. Kalau analogi berarti Yesus gitu, ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Ya firman bukan ciptaan sih. Nah itu, tengoklah kan. Dihantam dari kiri lari ke kanan, kanan lari ke kiri, bawah lari ke atas. Kapan Anda bisa jujur terhadap diri Anda? Kapan? Maksud saya, Bang, itu ke sumber primernya, Bang, merujuk ke Sang Bapa itu. Jadi kalau begitu di luar pencipta, Bapa, gitu aja. Di luar pencipta itu ciptaan. Siapapun itu. Hanya ada satu hakikat yang tidak diciptakan, yaitu Sang Khalik yang mencipta.
Kalau Yesus tidak diciptakan, berarti dia pencipta. Maksud saya gini bang, sederhananya gini bang, Yesus sang pencipta. Pada saat itu kan belum ada Yesus sebenarnya, masih dalam bentuk firman, belum. Nah, bentuk berarti personal. Yesus ini adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, berarti dia ciptaan. Nah, belum bentuk personal bang. Bentar bang, saya masih Nah, berarti dia ciptaan kan? Dia wujud baru, dia pribadi baru, berarti dia adalah ciptaan. Masalahnya Anda bang, akan memang, Anda masalahnya akan memang dibilang dipaksa, gini, bang. Dibilang Anda gini. akan dipaksa oleh roh yang ada di dalam diri kalian untuk menyangkali itu. Jangan mau, Nah, jangan mau. masalahnya Yesus gini, kita Bang. itu adalah Tuhan. Padahal sebenarnya yang Anda pertahankan ketuhanannya bukan anak Maria, melainkan sebentar, Bang. Saya roh mau yang bicara sebentar. bercongol di dalam diri Anda itu yang ngaku-ngaku Kristus yang datang Cobalah kepada gimana kalian. bang mengelola kata ini bang. Bapa itu sebenarnya dasarnya kan, terus berfirman. Nah, apakah firman itu ciptaan? Memang firman itu diproduksi oleh sang Bapa. Terus apakah firman itu layak dikatakan ciptaan? Lah, segala sesuatu yang keluar dari Bapa, dari Tuhan itu adalah ciptaan. Termasuk firman. Termasuk firman. Ya udah sih, kalau di kami bang firman itu bukan ciptaan. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan yang keluar dari Bapa itu bukan ciptaan? Bagaimana ceritanya? Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan Anda beranak? Bukan, karena Anda- definisi ciptaan bang menurut kami itu bukan yang keluar dari Bapa, tetapi yang dibilang-bilangi jadilah jadi gitu. Lah, ketika kemudian Yesus ingin diadakan di muka bumi, dia punya awal kan? Apa yang menjadi firman yang keluar dari mulut Tuhan? Hubungannya dengan Yesus apa? Ibaratnya gini lah bang, biar simpel. Jangan ibarat dulu. Suara abang itu ciptaan nggak? Ciptaan abang? nggak Ciptaan. gitu? Itu ciptaan. Ya udah sih, kalau memang kayak gitunya definisi abang ya udah sepakat aja gitu. Nah, sekarang begini. Ketika Yesus belum ada di bumi, apa yang mendasari awal kali yang Tuhan lakukan sekaitan dengan akan diadakannya Yesus? Apa yang Tuhan lakukan? Ya nggak tahu bang. Tanya Lo kok Tuhan nggak ya lah. tahu? Inilah kalian. Padahal jelas-jelas Ulang, bang. apa yang Tuhan lakukan sebelum ada Yesus yang berhubungan dengan akan diadakannya Yesus. Apa yang Tuhan lakukan? Waduh, berat pertanyaannya bang. Bukan berat. Anda saja yang tidak sampai ke sana. Karena nggak mau sampai ke sana. Ya, soalnya kan nggak tahu aku apa yang dilakukan. Kok nggak Tuhan, tahu? ya. Bulan ke-6 siapa yang datang kepada Maria? Oh, bicara tentang itu ya. Ya, Malaikat. siapa yang datang kepada Maria? Malaikat. Untuk apa dia datang? Untuk memberi kabar. Nah, itulah permulaannya. Pada mulanya adalah kabar. Kabar yang keluar dari Bapa. Bukan Yesus yang keluar, tapi pemberitaan. Wahai Maria, Bapa ingin engkau hamil. Itu pada mulanya firman yang keluar dari mulut Tuhan disampaikan oleh Roh Kudus kepada Maria agar Maria hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Yesus ciptaan. Bang Zuma, firman Allah sama Allah berfirman sama enggak? Sama. Nah, terus kalau Ntar di dulu bang. kejadian Nanti kalau apa aku mau mandi dulu. Aku Ya, turun mandi. dulu ya, Bang. Ya, jangan pakai air sagu, Bang ya. Pakai air yang bersih. Ya, pakai solar kok bang. Bang apa? Bang Allah Zuma? berfirman, Tuhan berfirman, dan firman Tuhan itu ya sama. Apa bedanya? Enggak gini bang, kalau penciptaan di kejadian, contoh kejadian 1 ayat 20, itu firman Allah yang menjadi manusia, apa Allah yang berfirman maka jadilah manusia Adam. Jelas Tuhan yang berfirman. Maka jadi Adam. Iya betul. Nah, Berarti kan bukan terus? firman yang berteofani menjadi Adam kan? Ya memang bukan. Yesus juga begitu. Yesus juga begitu. Jadi kalau kita narasikan nih, pakai ilmu filsafat. Ngerti filsafat nggak ente? Ngerti kan ya? Tahu dikit. Tahu dikit. Ah, filsafat itu adalah teori berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, mari kita teorikan tentang Adam. Kalau kita teorikan menurut ilmu filsafat tentang Adam ini, maka Adam akan terurai. Adam ini pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Bapa. Lalu firman itu menjadi manusia Adam. Itu kan di Yohanes 1 ayat 1 bang. Itu kalau kita berbicara filsafat, Bung. Yohanes 1 nomor 1 itu adalah filsafat himne Plato.
sampai nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Sama ketika Tuhan berkehendak, aku hendak menciptakan manusia di atas muka bumi, supaya dia menjadi penguasa baik ikan-ikan di laut, burung-burung di atas udara, dan hewan yang melata di bumi. Itu firman kan? Lalu apa yang terjadi setelah itu? Berproses. Endingnya Adam. Nah, mari kita berfilsafat. Adam pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Bapa, lalu kemudian menjadi daging, jadilah Adam. Sama seperti itu, Tuhan berfirman, aku hendak menciptakan manusia dari seorang perawan bernama Yesus, dan hendaklah manusia ini dinamai Yesus. Berproses gak firman itu? Berproses. Jadi enggak daging? Jadi berarti pada mulanya adalah firman. Bukan firman menjadi manusia, tapi kehendak Tuhan yang teraplikasi menjadi manusia. Sama seperti Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum melaksanakan apa yang aku perintahkan. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Kalau menurut Innama abang sama ya? amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Sama. Oke bang, kalau menurut abang berarti Allah berfirman sama Allah sama gitu ya berarti? Sama. Allah berkata dan perkataan Allah itu sama. Anda berkata dan perkataan Anda itu sama. Anda bukan perkataan, perkataan bukan Anda. Tetapi Anda yang menjadi sumber. Sama seperti pabrik. Pabrik mobil bukan mobil, tetapi mobil berasal dari pabrik. Perkataan bukan Allah, tetapi perkataan berasal dari Allah. Perkataan bukan mulut, tetapi perkataan berasal dari mulut. Mulut bukan perkataan, perkataan bukan mulut. Dua pribadi yang berbeda. Tetapi ada yang menjadi sumber, ada yang menjadi produk dari sumber. Yesus adalah produk dari sumber, sedangkan sumbernya adalah Bapa, Sang yang Maha berfirman. Dia mengatakan hamil, hamil Maria. Lahir Yesus, lahir Yesus. Tak ada yang bisa menghalangi itu. Kesalahan Kristen karena mendudukkan filsafat Yunani sebagai sumber ketuhanan kepada Kristus. Sehingga ketika Paulus mengatakan bertemu Kristus, maka segala-galanya yang berbau politeisme, animisme, Anda rangkul, Anda imani. Inilah yang terjadi. Maka ditertawakan oleh orang berakal. Kok Tuhannya orang Kristen itu berubah menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia, dan Anda akan ngotot di situ. Kenapa Anda ngotot? Karena ada roh yang Anda katakan Roh Kudus di dalam tubuh kalian yang sesungguhnya bukanlah Roh Kudus. Jangankan Roh Kudus yang dipalsukan, Yesus Kristus pun dipalsukan. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab saudara? Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Kalau murid pilihan saja akan disesatkan, bagaimana ente? Jadi gini bang, kalau menurut bang Juma, firman itu sudah ada bersama Allah apa yang memang diciptakan? Yang ada pada Allah itu kalam, bukan firman. Iya. Yang ada pada diri manusia itu adalah mulut, bukan perkataan. Mesin yang ada pada diri Allah itu sifat. Sifat apa? Sifat kalam. Apa itu? Sifat berkata-kata. Makanya dalam Mazmur 339, aku hanya berkata, maka semuanya ada. Karena Tuhan hanya memberi perintah. Dia maha memberi perintah. Dia maha berkata-kata. Apapun yang dia katakan akan terjadi. Yesaya 455 nomor 11. Jelas itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan hendak menciptakan, mengadakan sesuatu, maka Tuhan hanya berkata, jadi maka jadi. Itu. Makanya Yesus mengatakan apa, Bung? Untuk membenarkan ucapan saya ini, Yesus mengatakan apa? Coba Anda baca Yohanes 8:42. Aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan yang maha berkehendak yang menjadi daging. Bukan sang firman yang menjadi daging, bukan. Tetapi sang firman berfirman untuk supaya... Sembarang aja semua tuh ngawur kau itu semua. Jelaskan apa kau. Udah Paham aku apa? turun ya. Oke. Thank you ya. Iya, makasih Bang Eri. Thank you. Kenapa kau kawan? Kenapa? Sulit pakai otak itu, sulit.
Justru saya Mahal loh pakai otak. otak, makanya yang Anda omong tuh nggak masuk otak saya, maka saya komen. Oh, berarti otak Anda rusak. Bukan otak Anda yang ngaco itu, otak Anda itu. Oke. Firman itu Iya, manusia Anda atau bukan? Ngaco Anda itu. Firman itu manusia atau bukan? Anda ngaco kok sembarang. Firman aja itu Anda apa, saudara? Firman itu apa? Firman menjadi manusia. Iya, saya sebelum menjadi firman itu apa? Saya bilang firman menjadi manusia. Saya tidak mau tahu dia menjadi manusia, menjadi tempe, menjadi koplak, menjadi ketoprak, menjadi becak. Anda Saya nggak mau tahu. harus intervensi pernyataan saya. Saya bertanya, saudara. Kau tidak bisa intervensi pernyataan saya. Saya cuma bertanya. Firman itu apa? Firman menjadi manusia, jelas. Saya tanya, firman itu apa? Firman menjadi manusia, jelas. Firman itu apa? Apa lu sembarang aja kawin. Firman itu apa? Penontonnya pada sepi nih. Firman Kasian itu juga apa? ya, dulu yang viral sekarang udah nggak paket, model teriak-teriak aja lo. Firman itu apa, Bang? Model teriak-teriak aja kawin. Iya, firman itu apa? Saya ingin tahu dari Anda ini firman itu apa? Menurut Anda apa? Itulah Anda turun, Anda ke gereja, lap-lap burung, jangan patok-patok sembarang burung Anda itu ya, supaya generasi berikutnya dari Anda itu bisa waras. Jangan seperti Anda. Bersunatlah kalian supaya anak-anak kalian itu bisa waras. Ayo pasien berikutnya. Woi. Bang David. Bang. Iya. Oke. Bang David. Nanya beberapa bang. Boleh. Saya pernah nonton video-video Bang Juman nih. Iya. Kenapa suaranya jadi gitu? Ini parah nih. Tenang. Ayo. Bertanya bang. Boleh. Nih, Bang Zuma kan ingin mencerdaskan, Iya. menyelamatkan orang-orang Kristen ya. Iya, Masya Allah. Iya. Gimana? Kenapa Bang Zuma hanya menyelamatkan orang Kristen? Kenapa tidak menyelamatkan terhadap agama Hindu, Buddha gitu bang? Kenapa hanya Kristen aja gitu? Iya. Di dalam ajaran agama Islam itu dikatakan begini. Kebenaran itu telah diwahyukan oleh Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Nah, ketika Al-Quran menarasikan seperti itu, artinya bahwa umat Islam ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan kebenaran itu kepada manusia dengan cara yang hikmah. Kenapa tidak sampai ke Hindu? Kenapa tidak sampai ke Buddha? Karena ring pertama itu adalah Kristen. Kok bisa? Ya, karena Kristen itu masuk ke dalam jantung pertahanan umat Islam dengan cara mereka mengambil istilah-istilah dari Islam, lalu mereka ajarkan kemudian di tempat mereka. Selain itu, mereka keluar dari rumah-rumah ibadah mereka ke pelosok, nyamar-nyamar seperti Islam untuk memurtadkan orang. Kalau orang Hindu, tidak ada upaya menghindukan orang Islam. Orang Buddha, tidak ada upaya membudakan orang Islam untuk menjadi Buddha. Tapi kalau orang Kristen, seluruh upaya dan kekuatan mereka lakukan untuk mengkristenkan orang Islam. Sampai sini paham, saudara? Paham. Nah, gitu. Lanjut. Ya, lalu pertanyaan lagi nih bang. Iya. Apakah ada Allah SWT menurunkan kitab selain Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menceritakan tentang hal yang di luar kemudian misi kedatangan Nabi Muhammad. Allah hanya mengatakan begini. Sebagian dari rasul yang diutus oleh Allah
diceritakan, sebagian lagi tidak diceritakan. Artinya apa? Ketika Allah tidak menceritakan perihal tentang utusan-utusan yang lain, atau kitab-kitab yang lain, atau ketetapan-ketetapan yang lain, maka itu menandakan bahwa Al-Quran sudah cukup untuk menjadi pedoman kehidupan manusia dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman. Cukuplah Taurat, cukuplah Zabur, cukuplah kemudian Injil yang menjadi panduan umat Islam untuk menghantarkan manusia kepada keselamatan akhirat. Seperti itu. Jadi pedoman kami hanya kepada Al-Quran. Berarti Silakan. tidak disebutkan iya, Bang. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Bang, yang masih ganjal nih. Iya. Tentang Nabi Muhammad. Yang saya tahu kan, maaf, Muhammad itu kan pedofil, itu menikahi itu. Apa sih gitu? Tunggu. Dari mana Anda mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil? Anda ngerti pedofil nggak? Yang menikahi anak kecil itu. Yang Oh saya tahu. salah, mana ada pedofil kayak gitu? Inilah kesalahan kalian. Pedofil itu adalah penyakit yang suka kepada anak kecil. Iya. Nabi Muhammad tidak pernah dia kemudian melakukan pencabulan kepada anak kecil. Nabi Iya, Muhammad saya tidak tahu cuma ada itu. kemudian menjadikan anak kecil itu menjadi trauma. Itu adalah tuduhan orang-orang kafir kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada Nabi Muhammad itu pedofil? Enggak ada. Yang namanya pedofil itu penyakit. Suka makan anak kecil. Seperti pastor dan pendeta di luar sana banyak. Ya, yang saya tahu kan kejelekannya gitu, Bang. Kalau Itu bukan ke- kejelekan, saudara. Nabi Muhammad bukan seorang pedofil. Tidak ada korban pedofil, nggak ada. Siapa korbannya coba? Anda harus paham dulu. Pedofil itu adalah penyakit. Penyakit psikis, penyakit kejiwaan yang cenderung suka kepada anak-anak kecil. Anak-anak di bawah umur. Dia punya kelainan, ciri-cirinya orang yang pendiam, susah berkomunikasi, suka mengintai anak kecil, suka menyakiti anak kecil, suka membuat anak kecil ketakutan. Semakin dia senang sama seseorang anak kecil, maka semakin dia membuat anak itu mencekam. Itu pedofil. Dan orang yang terkena penyakit pedofil itu kecenderungannya tertutup. Nabi Muhammad seorang diplomasi yang luar biasa. Dia adalah seorang pemimpin, dia seorang raja, seorang presiden, pemimpin perang. Kok bisa dituduh pedofil? Itu penghinaan, Bung. Nggak ada Nabi kami itu pedofil, nggak ada. Itu